Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, NIM 230206360134. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Ya, tema ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita yang terus berupaya mewujudkan demokrasi yang sejati dan negara hukum yang berkeadilan. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana setiap tindakan pemerintah dan warga harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian implementasi kedaulatan rakyat yang pertama yaitu pemilihan umum. Dalam pemilihan umum adalah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan membuat kebijakan dan undang-undang yang mencerminkan kehendak rakyat. Kemudian ada partisipasi publik. Selain pemilu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga merupakan bentuk implementasi kedaulatan rakyat. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kemudian ada penegakan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada diskriminasi. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan negara hukum yang berkeadilan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat demi masa depan bangsa yang baik. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya.